Halo Sobat Merah Putih, di sini saya izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Amalia Tiska Zarina dengan NIM 19. Saya Ayu Matis Nursara dengan NIM 111. Saya Priona Yulista Ilyas dengan NIM 013. Kami dari Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi. Di sini kami menyelesaikan tugas dari mata kuliah Manajemen Investasi dan Portofolio kelas G. Nah, di sini kami diberikan modal sebesar 20 juta rupiah dalam kegiatan investasi kami. Bukan sih, dengan modal 20 juta rupiah kita bisa mendapatkan return yang banyak dalam waktu 1 minggu. Asal tahu caranya. Nah, di sini kami memiliki 5 jenis saham yang digunakan dalam aset portofolio investasi kami. Yang pertama yaitu ada kode saham AADI, yang kedua ada BBCA, yang ketiga ada RLCO, yang keempat ada PTRO, dan yang kelima ada COAL. Nah, di sini yang pertama yaitu saham AADI, merupakan dari PT Adaro Andalan Indonesia Tbk, yang mana bergerak dalam sektor transportasi dan logistik dengan kode saham AADI. Yang pertama di sini pada tanggal 16 Desember 2025 harga saham AADI mencapai sekitar Rp7.100.000. Nah, di sini penurunan harga ini menjadi sinyal awal bagi para investor untuk dapat mengamati peluang masuk ke dalam transaksi investasi karena harga saham mulai melemah. Oleh karenanya, di sini kami masih memantau selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2025 ketika harga mencapai Rp7.025, di sini kami memutuskan untuk membeli sebanyak 146 lembar saham AADI sehingga total harga mencapai Rp1.025.650. Kemudian pada tanggal berikutnya yakni pada tanggal 18 Desember 2025 harga mengalami kenaikan sebesar Rp7.075. Oleh karenanya di sini kelompok kami memutuskan untuk menjual banyaknya lembar saham yang kami miliki, yakni sebanyak 146 lembar saham AADI, kemudian mencapai total harga sebesar Rp1.035.950, sehingga di sini kami memperoleh capital gain sebesar Rp7.300. Selanjutnya ada saham BBCA yang merupakan saham dari PT Bank Sentral Asia Tbk yang bergerak di sektor keuangan finansial khususnya perbankan dengan kode saham BBCA. Di sini pada awal transaksi yaitu pada tanggal 16 Desember 2025 harga saham BBCA mencapai Rp8.025. Di sini kami melakukan pembelian saham BBCA sebanyak 1.950 lembar dengan harga Rp8.025 per lembarnya, sehingga total dana yang kami keluarkan sebesar Rp15.648. Selanjutnya pada transaksi yang kedua yaitu tanggal 17 Desember 2025 harga saham BBCA mengalami kenaikan menjadi Rp8.175. Kemudian kami menjual seluruh saham BBCA sebanyak 1.950 lembar dan memperoleh dana penjualan sebesar Rp15.941. Selanjutnya pada transaksi yang ketiga yaitu pada tanggal 18 Desember 2025 kami memperoleh capital gain sebesar Rp292.500 yang berasal dari selisih harga jual dengan harga beli. Untuk saham yang ketiga yaitu saham RLCO yang bergerak pada saham PT Abadi Lestari Indonesia Tbk. Untuk sektornya energi khususnya terkait kegiatan berbasis komoditas atau energi, kode saham RLCO. Untuk saham yang ketiga yaitu saham RLCO. Saham RLCO menggunakan transaksi pada 3 tanggal yaitu 16, 17, 18 Desember 2025. Pada tanggal yang pertama
Harga saham RLCO berada di kisaran 685 per lembar. Pada tahap ini belum dilakukan transaksi jual maupun beli, namun harga tersebut menjadi acuan untuk mengamati pergerakan saham. Selanjutnya pada tanggal yang kedua, yaitu tanggal 17 Desember 2025, investor melakukan pembelian saham RLCO sebanyak 2.000 lembar pada harga 855 per lembar. Total dana yang dikeluarkan untuk transaksi pembelian ini Rp1.710.000. Pada tanggal ketiga, 18 Desember 2025, saham RLCO dijual kembali sebanyak 2.000 lembar pada harga Rp1.065 per lembar. Nilai penjualan yang diperoleh mencapai Rp2.130.000. Dari selisih antara jual dan harga beli, investor memperoleh capital gain sebesar Rp420.000. Selanjutnya yaitu ada saham PTRO yang merupakan saham dari PT Petrosi Tbk yang bergerak di sektor energi dengan subsektor jasa pertambangan mining service dengan kode PTRO. Pada transaksi pertama yaitu pada tanggal 16 Desember 2025, harga saham PTRO berada di level 10.725 per lembarnya. Dengan harga ini kami melakukan pembelian saham sebanyak 174 lembar dengan total nilai transaksi sebesar Rp1.866.000. Pembelian dilakukan pada level harga yang relatif lebih rendah sebagai upaya memanfaatkan potensi kenaikan harga saham. Pada transaksi yang kedua, yaitu tanggal 17 Desember 2025, harga saham PTRO mengalami kenaikan menjadi Rp10.850 per lembarnya. Kemudian kami menjual saham PTRO sebanyak 174 lembar dengan harga tersebut sehingga nilai penjualan yang diperoleh mencapai Rp1.887.000. Kenaikan harga saham sebesar Rp125 per lembarnya. Selanjutnya, dana tersebut digunakan untuk Kami kemudian menjual saham PTRO sebanyak 174 lembar pada harga tersebut, sehingga nilai penjualan yang kami peroleh sebesar Rp1.887.000. Kenaikan harga sebesar Rp125 per lembarnya menjadi sumber utama keuntungan dalam transaksi ini. Selanjutnya, pada transaksi yang ketiga, pada tanggal 18 Desember 2025, harga saham PTRO kembali bergerak naik ke level Rp10.925 per lembarnya. Pada tahap ini tidak terdapat transaksi tambahan. Dari rangkaian transaksi tersebut, beli dan jual yang telah kami lakukan, kami memperoleh capital gain sebesar Rp21.750 yang mencerminkan hasil positif dari strategi perdagangan jangka pendek. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait ringkasan hasil investasi yang telah kami lakukan. Dengan modal awal investasi yang kita gunakan yaitu sebesar Rp20 juta, kami alokasikan ke beberapa saham pilihan dengan tujuan diversifikasi portofolio. Selanjutnya, dana tersebut digunakan untuk total pembelian saham sebesar Rp19.999.600 yang terbagi dalam 4 saham yaitu AADI, BBCA, RLCO, dan juga PTRO. Pada saham AADI, kami mengalokasikan sebesar Rp1.025.650. Pada saham BBCA, kami mengalokasikan sebesar Rp15.648.750. Pada saham RLCO, kami mengalokasikan sebesar Rp1.459.050. Pada saham PTRO, kami mengalokasikan sebesar Rp1.866.150. Dari total modal awal masih terdapat sisa dana sebesar Rp400 yang menunjukkan bahwa hampir seluruh modal telah termanfaatkan secara optimal. Kemudian, dari hasil investasi ini kami memperoleh return sebesar Rp2.590.000. Angka ini menunjukkan bahwa keuntungan yang dihasilkan dari pergerakan nilai saham yang kami miliki. Berikut adalah transaksi
arus kas. Pada tanggal 16 Desember 2025, saldo awal dana investasi 20 juta rupiah. Pada tanggal 17 Desember 2025, terjadi transaksi pembelian saham AADI sebesar Rp1.025.650. Pada tanggal 18 Desember 2025, terjadi penjualan saham AADI sebesar Rp1.032.950.000. Untuk selanjutnya, tanggal 17 Desember 2025, pembelian saham BBCA dibeli dengan seharga Rp15.648.750. Pada tanggal 18 Desember 2025, penjualan saham BBCA dijual dengan harga Rp15.941.250. Pada tanggal 16 Desember 2025, terjadi transaksi pembelian saham RLCO dibeli dengan harga Rp1.459.050. Untuk tanggal 18 Desember 2025, penjualan saham RLCO dijual dengan harga Rp2.268.450.000. Pada tanggal 16 Desember 2025, pembelian saham PTRO dibeli dengan harga Rp1.866.150. Untuk tanggal yang terakhir, 17 Desember 2025, terjadi transaksi penjualan saham PTRO dijual dengan harga Rp1.887.900. Untuk saldo yang awal Rp20 juta hingga penjualan saham PTRO Rp21.130.950, sehingga total saldo akhir investasi Rp21.130.950. Oke teman-teman, kalau berdasarkan transaksi kita selama 3 hari kemarin, yaitu tanggal 16, 17, dan 18 Desember, kelas aset saham yang berbeda-beda. Di sini gimana nih menurut kalian atau tanggapan kalian mengenai transaksi investasi yang telah kita lakukan kemarin? Oke, jadi aku izin kasih pendapat. Kalau dari aku pribadi itu lebih prefer ke saham BBCA karena dia di situ kan saham blue chip ya. Jadi peran dia itu sebagai penyeimbang portofolio kelas aset investasi investor. Kalau menurut aku mau fokus di saham RLCO karena setelah aku melihat pergerakannya dari 3 hari kemarin, harganya mengalami kenaikan secara terus-menerus dan signifikan. Selain itu, returnnya lebih besar daripada saham-saham lainnya. Oke teman-teman, jadi di sini berdasarkan hasil analisis dari kelompok 3, maka di sini dapat kami simpulkan bahwasanya dengan modal sebesar 20 juta di awal investasi kami berhasil memperoleh return atau pengembalian keuntungan sebesar Rp739.500. Nah, di sini kami dengan memiliki 5 kode saham yaitu AADI, BBCA, RLCO, COAL, dan PTRO, yang mana ada gabungan dari saham blue chip dan saham non blue chip. Nah, semoga dari kegiatan analisis dan juga video kami ini dapat memberikan insight dan juga wawasan baru bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih, see you.